Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di surah An-Nisa. Kita bahas ayat berikutnya dalam rangkaian tafsir ini. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. Ayat ke-11 artinya, Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 1/6. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan dilunasi utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat ke-12 artinya, bagimu para suami, 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka, istri-istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya, setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat, atau dan setelah dibayar utangnya. Bagi mereka, para istri, 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka, para istri,
1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat, atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Akan tetapi jika mereka, saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Tafsir Kemenak menjelaskan, adapun sebab turun ayat ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dari sahabat Jabir, yang artinya, telah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri Sa'ad bin Rabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah 2 anak perempuan Sa'ad bin Rabi." Tafsir Kemenak menjelaskan, ayat ini menjelaskan perincian pembagian hak waris untuk suami atau istri yang ditinggal mati. Suami yang ditinggalkan mati oleh istrinya, jika tidak ada anak maka ia mendapat 1/2 dari harta. Tetapi bila ada anak, ia mendapat 1/4 dari harta warisan. Ini juga baru diberikan setelah lebih dahulu diselesaikan wasiat atau utang almarhum. Demikian pembahasan ayat ini. Semoga menambah keimanan kita. Sampai jumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.